Halo, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adrian Gregorius, NIM 24101026, kelas PKK 1 semester 1 dan Makul Ilmu Sosial Dasar. Baiklah, di pertemuan 9 ini saya akan membahas tentang mobilitas sosial dan perubahan sosial. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah pergerakan atau perubahan posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial. Perubahan status, peran, dan kedudukan sosial yang seringkali diukur berdasarkan faktor seperti status ekonomi, pendidikan, atau pekerjaan. Mobilitas sosial bersifat vertikal, yaitu naik atau turunnya status sosial, rendah menengah, atau horizontal. Perpindahan yang setara, misalnya pekerjaan dengan status serupa. Nah, ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan mobilitas sosial karena dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan status sosial. Yang kedua, ekonomi. Kemampuan manajemen finansial memungkinkan individu atau keluarga untuk naik ke setara sosial yang lebih tinggi. Yang ketiga, perubahan sosial dan ekonomi. Perkembangan masyarakat dan ekonomi yang dipengaruhi teknologi dapat menciptakan kebutuhan atau keterampilan baru. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Dari program sosial dan kebijakan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah dapat membangun mobilitas sosial, terutama bagi kelompok marginal. Nah, mobilitas sosial penting dalam memahami dinamika masyarakat karena mempengaruhi bagaimana individu memandang peluang hidup mereka dan bagaimana masyarakat secara keseluruhan dapat mengalami perubahan dalam struktur sosial. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses di mana masyarakat mengalami modifikasi dalam aspek-aspek tertentu seperti struktur sosial, budaya, dan institusi. Proses ini biasa bersifat lambat atau cepat, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perubahan sosial merujuk pada transformasi yang terjadi dalam struktur sosial, nilai, norma, dan pola pikir interaksi dalam bermasyarakat. Nah, ada dua penyebab perubahan sosial. Yang pertama, faktor internal. Inovasi dan teknologi. Penemuan dan penerapan teknologi baru dapat mengubah cara produksi komunikasi dan interaksi. Perubahan nilai dan norma. Evolusi dalam pandangan masyarakat tentang isu-isu seperti gender, lingkungan, dan hak asasi manusia. Faktor yang kedua, faktor eksternal. Globalisasi. Interaksi antara bagaimana budaya yang menghasilkan pertukaran ide, nilai, dan praktik. Perubahan politik, perubahan pemindahan atau kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti reformasi sosial atau revolusi. Ada dua juga jenis perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial yang dirancangkan. Perubahan yang dilakukan dengan tujuan formasi tertentu seperti program pembangunan atau pendidikan. Yang kedua, perubahan sosial yang tidak direncanakan, yang dimana perubahan yang muncul sebagai respon terhadap situasi yang tidak terduga, seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Dampak perubahan sosial. Yang pertama ada negatif. Meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, perbaikan dalam kualitas hidup seperti akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan. Yang kedua negatif, diskriminasi sosial atau konflik antar kelompok yang berbeda, hilangnya nilai-nilai
tradisional dan identitas budaya. Ada 3 contoh dari perubahan sosial. Yang pertama, revolusi teknologi. Perkembangan internet yang mengubah cara orang berkomunikasi dengan berbisnis. Yang kedua, gerakan sosial. Pergerakan hak sipil yang mengadopsi kesehatan dan keadilan sosial. Yang ketiga, urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota yang merubah struktur demokratif dan sosial masyarakat. Hubungan antara mobilitas sosial dan perubahan sosial. Mobilitas sosial seringkali dipengaruhi oleh perubahan sosial. Misalnya, perubahan dalam struktur ekonomi dan menciptakan peluang baru untuk mobilitas. Sebaliknya, transmisi sosial dapat mempercepat perubahan sosial dengan memperkenalkan perspektif dan nilai-nilai baru ke dalam masyarakat.